pada saat iming-iming yang pakai uang ini, saya mohonkan kepada pemerintah lebih tegas lagi untuk yang namanya kita pakai uang yang image-nya bahwa politik itu mahal, itu tolong dihilangkan. Karena milenial sekarang adalah milenial yang memang cerdas dia. Artinya cerdas itu semuanya itu harus akuntabilitas, harus memang transparan, apapun itu harus memang mereka harus tahu di mana pengeluaran, di mana pemasukan. Berharap pada ibu-ibu seluruh Indonesia untuk memberikan suaranya kepada sesama perempuan. Kenapa seperti itu? Perempuan dengan perempuan akan memunculkan sesuatu generasi baru. Di sana generasi baru itu akan menjadi suatu tonggak daripada negara ini. Mari perempuan Indonesia, kita memajukan negara ini dengan emansipasi yang sudah ada, dan juga kita harus memberikan yang terbaik. Tunjukkan bahwa kita tidak lemah, kita bisa untuk menjadi sesuatu yang hebat. Terima kasih. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang kondisi perpolitikan, khususnya juga hari ini ada Sri Kandi Hanura, anak kader perempuan Hanura di Kabupaten Kelungkung. Ada Ibu Purwati Ningsih. Om Swastiastu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih kita bisa ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol. Saya amati beliau termasuk kader perempuan Hanura Sri Kandi yang cukup aktif ya, termasuk juga dalam konteks menyerap aspirasi atau juga memberikan masukan-masukan atas persoalan yang ada di masyarakat. Nah ini kalau kita bicara di Kelungkung, Bu, Hanura ini kalau tidak salah secara tradisi terus melahirkan anggota legislatif perempuan ya dalam periode dua gelaran pemilu terakhir 2014 dan 2019. Mungkin Ibu nanti bisa menjelaskan lebih detail. Nah, dalam konteks itu juga bagaimana pandangan Ibu terhadap pentingnya peran perempuan di politik lah, khususnya dalam juga mengawal pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Oke, silakan Bu. Termasuk ini kan Ibu perempuan nih, gitu ya. Apa yang juga yang mendorong Ibu berani di politik? Apa pentingnya perempuan di politik? Nah, seperti ini. Kita bicara lagi tentang apa yang ada di Hanura. Pada dasarnya Hanura selalu memberikan luang kepada para perempuan, dan kaderisasi pun sampai dengan pemilu yang akan datang ini perempuan lebih diutamakan di Hanura. Kenapa seperti itu? Karena emansipasi wanita pada era sekarang sangat diperlukan untuk pembangunan kedepannya. Terutama dengan banyaknya perempuan, kita bisa memberikan suatu pandangan yang beda daripada laki-laki, minimal menghadapi segala sesuatu dengan lemah lembut, dengan hati yang memang tulus apa adanya. Di dalam pembangunan kedepannya, saya pun sebagai kader Hanura, saya menginginkan yaitu suatu pembangunan yang dimana pembangunan tersebut lebih daripada sekarang, tidak hanya dinikmati secara fisik ataupun secara penglihatan aja, tapi kita bisa bicara pembangunan itu secara mental, di mana semua yang akan terjadi ke depannya, kalau kita bicara dari hati dan mental, saya yakin pembangunan itu akan luar biasa. Iya. Dimana kembali lagi pada Partai Hanura pada tahun 2014 meloloskan 5 legislatif. Di sana dari 5 itu adalah perempuan 3. Oke, berarti itu 60%? Mayoritas ya. Di sana keunggulan daripada saya sebagai kader perempuan di Hanura, saya merasa bangga, benar-benar merasa, oh iya saya diistimewakan loh. Saya perempuan tuh merasa diprioritaskan, karena di Hanura ini, mohon maaf sebelumnya, di Hanura ini saya yakin emansipasi daripada kami dalam melakukan suatu pembangunan ke depannya itu sangat lebih bagus. Di samping kita di rumah sebagai seorang ibu yang harus mendidik anak kita, pasti kita berlakukan masyarakat itu seperti anak kita juga. Penuh kasih sayang, penuh kita artinya lakukan dengan ketulusan dan memahami apa yang menjadi kebutuhan gitu kan. Benar-benar, kita selalu tahu kalau perempuan itu nggak sama dengan laki. Kita selalu membicarakan ataupun melakukan sesuatu, kita masih merasa bahwa ini loh
kalau saya lakukan ini nanti dampaknya ini. Kita masih berpikir panjang untuk hal-hal yang ada kalkulasi secara rasional maupun emosional. Siap, seperti itu. Dan kembali lagi di tahun 2019 kemarin, walaupun Hanura cuma dapat 3 legislatif, tapi 2 diantaranya cewek. Nah, di sini kita ada pembuktian nih. Artinya pada tahun 2019 kita dapat 5 dengan 3 orang perempuan. 2014. Di 2019 kita dapat 3 legislatif, diantaranya 2 daripada itu adalah masih mayoritas perempuan, ya. Dan berharap kedepannya juga perempuan yang ada di Kelungkung, saya inginkan tanpa harus dengan paksaan, tanpa harus dengan iming-iming apapun. Ayo kita bareng-bareng masuk di dalam politik ini memang benar-benar dengan kesadaran dan keinginan kita membangun kedepannya supaya menjadi lebih baik, seperti itu. Ya, kalau tidak salah di DPRD Kelungkung totalnya 6 ya? Siap, 6 kursi. Kalau 6 itu yang perempuannya dari Hanura 2, dari PDI 2, dari Gerindra 1, dan Nasdem 1. Nah, bagaimana Ibu memandang peluang lagi untuk kader-kader perempuan parpol secara umum ya di Kelungkung termasuk Hanura di 2024? Apakah ada potensi penambahan yang cukup signifikan gitu? Ya, intinya seperti kemarin kita pencalegan yang ada, utamanya di Hanura dulu ya, dari 30 itu kita 40%-nya cewek. Oke, 40%. Dari 30 kemarin 40%-nya cewek. Padahal dari kriteria kan cuma 30 aja. Tapi kita udah melebihi hal berarti itu. 12 orang ya? Iya. Nah, itu cewek itu. Dimana kedepannya itu lagi biar bisa menciptakan dan membuat ibu-ibu yang lain itu ikut bergabung. Karena apa? Selama ini dengan adanya perempuan di Hanura, perempuan itu kritis loh, tapi kritisnya membangun gitu loh, bukan hanya dengan yang emosi yang sesaat itu, tapi mereka selalu berpikir lebih dan lebih. Itu sudah dibuktikan oleh DPR Kabupaten Kelungkung yang perempuan tersebut. Nah, ini kan sebenarnya menjadi hal klasik Bu ya, bahwa memang kuota calon anggota legislatif secara regulasi peraturan perundang-undangan adalah 30%. Tapi faktanya yang terpilih kan jauh sedikit daripada itu. Nah, kalau kita bicara Kelungkung saja dengan 30 anggota dewan di pemilu 2019 kemarin ada 6 orang perempuan, itu kan baru hanya 20%. Ya, 20%. Nah, kan masih jauh dari. Jauh mungkin angka 20% ini kalau saya rata-ratakan cukup tinggi lah dibanding mungkin di kabupaten lain. Ya, siap. Nah, 20% cukup oke lah. Tapi kan angka 30% itu belum tercapai. Ya. Nah, apa harapan Ibu atau apa sebenarnya yang membuat itu sulit tercapai, atau juga pertanyaan krusialnya atau pertanyaan kritisnya apa yang membuat perempuan nggak pilih perempuan, kan begitu? Benar. Nah, kan itu pertanyaannya Bu. Gitu. Benar. Kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, karena suami adalah orang yang netral ya, artinya dia tidak selalu memaksakan pilihannya harus diikuti oleh seorang istri. Pilihan politiknya. Ya. Nah, ini kelemahan sekali lagi yang saya bilang kepada perempuan-perempuan yang ada di Kelungkung khususnya dan Indonesia umumnya, itu kurang percaya diri aja. Harusnya mereka tumbuhkan ke diri. Yang penting kita bisa memberikan apa yang terbaik. Kita bisa memberikan potensi kita, benar-benar kita asah potensi itu. Saya yakin mereka pasti bisa lebih daripada perempuan yang sudah jadi dan lebih dari laki-laki yang lebih banyak itu. Gitu. Intinya saya mohonkan ke depannya para perempuan, ayo kita jangan lemah di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Bolehlah kita istilahnya kurang di bidang ekonomi, tapi ekonomi itu tidak harus membuat kita menjadi terpuruk. Artinya terpuruk, kita selalu dibatasi dengan kata-kata bahwa perempuan hanya di dapur. Jangan sampai seperti itu. Kita tahu ke depannya perempuan itu adalah tonggak daripada keberhasilan ataupun kesuksesan daripada sebuah negara mencapai suatu era globalisasi yang benar-benar akan kita tuju. Seperti itu.
Nah ini kan juga yang ada fenomena juga bahwa anak-anak muda khususnya yang perempuan ya sudah berani terjun ke politik. Saya nggak punya data kalau di Hanura apakah ada banyak anak-anak muda perempuan, mungkin Ibu bisa cerita. Tapi pada intinya mulai ada kesadaran baru dari perempuan-perempuan muda ini, generasi milenial, bahkan ada yang generasi Z juga mungkin ya, terhadap politik. Apa yang menurut Ibu perlu dilakukan oleh baik itu partai politik atau juga praktisi-praktisi politik, termasuk mungkin dorongan pemerintah agar politik ini semakin ramah bagi anak-anak muda, khususnya semakin ramah bagi perempuan muda gitu. Siap. Dari 40% yang saya bilang tadi, yang kami 40% caleg perempuan, itu 20% adalah milenial. Oke, di bawah 40 tahun berarti perempuannya ya? Di bawah 40 tahun. Iya, di bawah 40 tahun. Itu yang terjadi di Hanura. Dan saya bangga pun kepada partai yang lain, mereka banyak juga merekrut daripada milenial tersebut. Nah itu saya bangga sekali. Saya lihat kemarin juga waktu kita di KPU ataupun di mana saya tahu caleg-caleg itu ternyata tidak hanya yang tua. Malah sekarang kebalik kalau saya lihat, malah yang ibu-ibu yang sudah tua itu udah jarang juga. Yang banyak sekarang anak muda. Nah, kembali lagi seperti yang Pak Wi bilang tadi, bahwa apa yang harusnya dikasih kepada dari pemerintah kepada si milenial ini, lebih diperjelas lagi, di mana politik itu bukan hanya ajang adu, ajang cari juara, dan ajang mencari suatu kemenangan, tapi di sana ada pembelajaran yang memang harus diberikan dari pemerintah kepada para milenial. Jadi tidak salah arah dia ke depannya. Pada saat salah kita memberikan informasi, salah kita memberikan didikan mengenai politik itu, saya yakin kedepannya Indonesia nggak akan jadi apa. Saya inginkan mungkin daripada pemerintah ataupun partai politik sendiri memberikan suatu wacana, didikan, dan terjemahan yang benar akan apa itu politik, seperti itu. Nah, jadi memang kuncinya tadi bahwa menghapus kesan bahwa politik ini adalah satu dunia laki-laki, kan begitu. Kedua, menghapus kesan politik ini adalah suatu yang menyeramkan. Ketiga, menghapus kesan politik ini adalah dunia yang mahal. Atau keempat, menghapus kesan kalau berpolitik harus kaya dulu, harus punya banyak duit gitu. Benar. Nah, itu bagaimana membuat misalnya beberapa poin tadi itu tidak nempel di kepala anak-anak muda, khususnya perempuan, dan mereka punya pemahaman baru bahwa politik ini adalah juga bagian dari aktualisasi diri juga gitu. Benar-benar. Seperti yang Pak Wi bilang, mungkin saya di sini saya jelaskan. Kami di Hanura, khususnya di Hanura. Saya nggak tahu ya di partai lain. Yang saya tahu saya di Hanura. Selama ini kami nggak pernah. Apa itu yang disebut ada mahar, adapun apa nggak ada. Malah kami yang memberikan wadah dan membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa bergabung di dalam satu politik ini, untuk bisa mengekspresikan dirinya, memberikan wacana yang apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Tapi kembali lagi pada saat iming-iming yang pakai uang ini, saya mohonkan kepada pemerintah lebih tegas lagi untuk yang namanya kita pakai uang yang image-nya bahwa politik itu mahal, itu tolong dihilangkan, karena milenial sekarang adalah milenial yang memang cerdas dia. Artinya cerdas itu di mana semuanya itu harus akuntabilitas, harus memang transparan, apapun itu harus memang mereka harus tahu di mana pengeluaran, di mana pemasukan. Jadi mohon kepada pemerintah, ataupun maaf nih sekali lagi saya terus bilang pemerintah, karena memang kalau saya lihat dari kemarin sampai sekarang pun politik itu sebagai momok. Yang menakutkan, yang dimana orang yang di sana adalah orang yang intelek, yang gini, yang gini. Kita kenapa dibilang seperti itu dan merasa si milenial itu merasa nggak mampu. Kenapa seperti itu? Karena pemahamannya kurang. Nah ini kan mungkin juga ada fenomena lain gitu. Artinya anak-anak muda atau perempuan milenial, Gen Z itu tertarik di politik, tapi kan ada mungkin fenomena atau sesekali
mereka belum mampu menampilkan ide gagasan, malah misalnya gabung di partai politik atau ikut kegiatan politik hanya untuk sebagai tanda kutip Geradak-geruduk gitu geradak-geruduk atau ajang untuk flexing tanda kutip atau hanya untuk sebuah konten di media sosial, sehingga ujung-ujungnya bukan esensi yang mereka dapatkan dari sebuah keterlibatan politik, tapi sensasinya dicari. Nah itu kira-kira gimana? Artinya lebih kepada pengen selfie saja, tapi mereka nggak paham apa substansi dari kegiatan politik gitu. Itu dah kembali lagi seperti apa yang saya bilang tadi, Pak B, di mana peran daripada partai politik itu sendiri, peran daripada pemerintah yang lebih berwenang lagi adalah Bawaslu dan KPU. Tolong, ayo kita beri pemahaman kepada si milenial, bukan pun milenial ya, yang lainnya juga, artinya istilahnya para perempuan yang tidak mengerti apa sih masuk di partai itu kita dapat apa, kan seperti itu. Kalau menurut yang pribadi, saya yang sudah berkecimpung nih di partai, satu, kenapa saya ikut di partai ini? Saya merasa bahwa apa yang, walaupun saya bukan DPR nih, saya punya aspirasi, saya lebih gampang untuk mengutarakan, saya pingin ini loh, saya pingin di sini, bantu di sini, ataupun ini ada orang seperti ini, tolong dibantu, seperti itu. Kalau menurut saya masuk politik, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak ilmu yang kita cari di sana. Bukan hanya yang namanya kita mendapatkan apa dalam satu organisasi, bukan seperti itu. Tapi kita bisa memberi walaupun dengan perkataan, langkah ataupun hanya dengan tindakan kecil itu bisa membantu orang lain. Menurut saya itu luar biasa sekali, Pak. Oke, ini cukup memberikan kita insight baru ya, artinya pemahaman baru. Tapi yang juga tadi menjadi persoalan kembali sebenarnya juga hal klasik adalah konteks capital. Nah, kalau kita bicara capital kan sebenarnya banyak hal di yang namanya modal politik atau political capital. Ya, yang mungkin lebih banyak orang kenal adalah uang gitu kan, modal uang. Kedua sebenarnya ada modal culture. Kemudian ketiga ada modal sosial sebenarnya, social capital, termasuk juga modal intelektual itu kan juga sebenarnya adalah sebuah modal. Hal lainnya adalah modal personal branding ya, itu kan misalnya dikenal atau populer. Nah itu kalau dari kacamata Ibu Purwatiningsih, seorang milenial, perempuan milenial atau perempuan Gen Z, modal apa yang harus dia miliki atau modal apa yang harus dia tonjolkan ketika memang dia terjun di politik atau dalam kontestasi pileg gitu misalnya? Oke, kalau selama ini mungkin kalau bagi yang milenial Pak ya, itu mereka pasti sudah tahu apa itu yang namanya jejet, dia ngerti. Tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, bahwa perempuan itu banyak yang masih minder akan dirinya karena satu, dia nggak bisa jejet itu. Nah di sini dia selalu berpikir bahwa dirinya kalau dia hanya pegang HP kan gitu ya, padahal itu luar biasa. HP itu adalah yang dulu buku adalah jendela dunia, kalau sekarang Google lah yang modalnya menjadi lebih daripada itu, bukan jendela lagi, tapi lebih dari itu, yaitu mungkin pintu yang bisa mensukseskan semua orang menjadi malah yang dunia lebih sendiri bagus. ada di Google gitu. Bener, pada saat kita nggak bisa lihat Google, nggak bisa lihat apapun, seperti mati dunia ini. Nah, ibu-ibu ataupun perempuan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kelungkung, masih mayoritas. Kalau di Kelungkung masih pedesaan ya Pak, itu masih mayoritas mereka nggak ngerti akan gadget. Artinya akses ke informasi atau akses ke penggunaan IT yang perlu didorong lebih inklusif, lebih merata pada kalangan perempuan. Tidak hanya kita bicara bahwa itu adalah miliknya perempuan milenial atau perempuan saat, tapi yang generasi di atasnya pun harus mendapat akses yang sama. Harusnya seperti itu. Karena kalau dengan gadget ataupun HP ya bahasanya biarlah gampang dimengerti, HP itu adalah sesuatu yang memang yang barangnya kecil tapi maknanya luar biasa. Dan kembali lagi dengan politik uang. Kalau menurut saya pribadi sekarang tidak lagi sebodoh orang dulu, di mana orang bisa menerima uang hanya dengan disuruh nyoblos. Kalau sekarang perempuan pun yang di mana boleh dibilang sebodoh-bodohnya itu, nggak mungkin sekarang dengan gampangnya hanya diberi uang
mau nyoblos itu. Semua sekarang melihat karakter daripada siapa orangnya, bukan lagi melihat partai apa enggak. Mereka selalu melihat sosoknya. Kembali lagi Pak Wi, mungkin perempuan untuk menginformasikan bahwa saya lo pilih saya, itu kan susah ya kadang itu ya, untuk membranding dirinya itu susah sekali. Nah pada saat kita hanya bisa berbicara kepada teman-teman, mengajak, itu aja kalau menurut saya udah bisa. Ya, nggak harus kita yang bergaya ataupun berubah menjadi seseorang yang bukan diri kita. Menurut saya itu malah bukan jalan yang bagus untuk itu. Artinya mungkin juga bergaya terlalu retorik gitu, atau benar. Bergaya misalnya terlalu mencoba menyamakan gaya dengan politisi yang kawakan yang secara public speakingnya bagus atau retorikanya bagus gitu. Kita lebih bagus menjadi diri kita, tapi dan kita berikan kepada orang lain dengan ketulusan hati, itu lebih diterima. Itu menurut saya pribadi. Kembali lagi Pak Wi, yang saya baru ingat sekarang, ibu-ibu itu sebenarnya gampang pilihannya Pak Wi. Ini mohon maaf ya, saya mungkin bocoran sedikit. Ibu-ibu sekarang yang namanya kalau dulu kita kasih uang, kita kasih barang, kita kasih ini, dia langsung pilih kita. Tapi sekarang enggak. Kenapa saya bilang gitu? Ini terjadi pada tahun 2019. Di mana ada satu caleg, dia memberikan mungkin kayak baju seragam untuk bisa dia minta suara kan seperti itu. Ternyata tidak seperti itu Pak Wi. Orang yang dia kenal dengan figur yang bagus, dengan karakter yang bagus, itulah yang dia pilih. Bukan orang yang tidak dia kenal. Seperti itu. Jadi tetap kuncinya adalah pendekatan personal, kemudian menyentuh sisi emosional. Ya, baru juga rasionalnya disentuh dengan ide gagasan kan begitu? Iya, benar. Dan itu gampang gitu loh, kita bicara itu nggak harus yang bergaya kita pakai baju biar kelihatan bagus, enggak. Dengan kita berkumpul memberikan suatu luang kepada ibu-ibu yang lain, apa sih yang kita inginkan, kita bisa memenuhinya. Dalam artian memenuhinya, oke lah, nanti suatu saat kita akan buat seperti ini, kita berikan gagasan kita, kalau saya jadi seperti ini, saya akan memberi ini. Itu lebih ampuh. Ya, menarik Ibu yang disampaikan juga tadi, ada spill sedikit ya, tip and tricks bagi mungkin juga caleg perempuan ya untuk mendekati atau mendapatkan pilihan dari perempuan. Nah, terakhir sebagai sebuah closing Bu, harapan kepada kaum perempuan khususnya di Kabupaten Kelungkung dan juga anak-anak muda atau perempuan milenial dan perempuan Gen Z di Kelungkung untuk menentukan pilihannya. Apakah ajakan perempuan pilih perempuan itu masih relevan dan kenapa itu menjadi penting gitu? Di sini kembali lagi saya ingin membicarakan dan ingin berharap pada ibu-ibu seluruh Indonesia untuk memberikan suaranya kepada sesama perempuan. Kenapa seperti itu? Perempuan dengan perempuan akan memunculkan sesuatu generasi baru. Di sana generasi baru itu akan menjadi suatu tonggak daripada negara ini. Mari perempuan Indonesia, kita memajukan negara ini dengan emansipasi yang sudah ada, dan juga kita harus memberikan yang terbaik. Tunjukkan bahwa kita tidak lemah, kita bisa untuk menjadi sesuatu yang hebat. Terima kasih. Perempuan bisa, perempuan hebat. Nah, itu mungkin menjadi sebuah kata kunci, dan tentunya jangan anggap remeh seorang perempuan, jangan anggap lemah seorang perempuan, apalagi caleg perempuan tidak eranya lagi. Caleg perempuan hanya jadi pelengkap, hanya jadi pemanis, hanya jadi showcase, hanya jadi pajangan, tapi mereka tentu mampu menghadirkan hal-hal yang lebih signifikan, hal-hal yang lebih substansial untuk politik dan perjuangan pembangunan di daerahnya. Terima kasih Ibu Purwati Ningsih, ya salah satu Sri Kandi Hanura yang juga cukup saya kagumi ya, dengan juga pemikiran-pemikirannya untuk perempuan khususnya. Terima kasih, kita akan sambung di kesempatan berikutnya dengan teman-teman lain di Hanura di seluruh Bali. Terima kasih, salam hati nurani.